Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang terkhususnya bergerak di bidang komoditi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di luar sana ada suatu isu perperangan antara Rusia Ukraina yang dimana mengakibatkan harga-harga komoditi berdampak efek positifnya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga harga saham batu bara bahkan komoditinya seperti batu bara atau juga bahkan harga minyak mentahnya juga telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di sini di perdagangan hari ini harga minyak mentah naik sekitar 6,5%. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan harga minyak mentah itu naik 6,5% dan untuk batu bara sendiri dia belum buka. Ini naik 14,85% itu pada tanggal 28 bulan lalu di bulan 2 kemarin. Jadi kita akan perhatikan besok pagi harga batu bara bagaimana, apakah dia naik atau tidak. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok batu bara masih naik, besar kemungkinan harga sahamnya pun juga akan ikut naik. Nah, di sini di video ini saya ingin membahas untuk terkhususnya saham-saham yang bergerak di minyak, teman-teman. Salah satunya seperti Akra, Elsa, Medco Energi dan lain-lain. Jadi untuk pertama kita membahas dulu indeks kita. Sorry teman-teman apabila suara saya kurang bagus karena saya juga dalam kondisi yang tidak prima. Jadi di sini pun saya menyempatkan membuat video untuk bisa memberikan sharing-sharing kepada teman-teman. Nah, indeks kita di perdagangan hari ini sebenarnya di open gap. Di open gap dia di open di 6965, dia langsung naik mengenai area kelas harmon resisten kita di 6988 dan benar saja ketika dia mengenai area itu dia langsung di rejectkan ke bawah. Walaupun seperti itu, indeks kita tetap ditutup positif plus 0,48% di level harga 6921 dan teman-teman dapat perhatikan di sini. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Ini ada sebuah gap. Ini ada sebuah gap yang dimana kemungkinan besar di perdagangan besok hari kita harapkan dia tutup. Dia akan tutup. Jadi gapnya itu ada di 6.900. Jadi kita harapkan besok dia tutup dan kembali di-upkan ke atas. Jadi bisa besar kemungkinan yang akan memanuver indeks kita salah satunya adalah saham-saham yang bergerak di bidang komoditi yang dimana teman-teman perhatikan juga seperti saya tahu lihat. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan juga komoditi harganya masih naik termasuk gas alam juga. Jadi kita coba lebih prepare fokus ke saham-saham yang bergerak di bidang komoditi dan salah satu juga saham-saham yang berada di blue chipnya juga saham sektor perbankan yang dimana uh, indeks kita yang paling besar pengaruhnya adalah di sektor perbankan. Jadi mau tidak mau sebenarnya teman-teman ketika indeks kita membuat all time high, teman-teman wajib punya saham-saham perbankan. Kenapa? Karena yang memanuver indeks kita untuk membuat all time high-nya itu ya perbankan juga. Jadi besar kemungkinan sektor perbankan seperti BRI, BCA dan lain-lain akan membuat all time high barunya juga, teman-teman. Jadi saya sarankan juga di portfolio teman-teman wajib punya mengoleksi saham-saham di sektor perbankannya. Nah, salah satunya seperti BBRI. Kita lihat BBRI di perdagangan hari ini. Kita review dulu 4 saham perbankan. Nah, untuk BBRI sendiri di perdagangan hari ini dia open gap. Dia buka dengan cukup tinggi. Kita lihat dulu berapa persen dia naik di perdagangan hari ini. Dia langsung tutup area TP kita, teman-teman. Dia langsung kena di 4850, langsung open gap sekitar 6,6%, hampir 7%. Itu suatu lonjakan yang sangat gede untuk saham sekelas BBRI. Nah, sekarang teman-teman dapat perhatikan di sini dia telah meninggalkan gap di area 4.550. Sebenarnya itu bisa menjadi suatu signal bagi teman-teman, suatu signal yang dimana area 4.550 ini cepat atau lambat atau dalam waktu 1 minggu ini dia akan tutup ini. Dia akan tutup. Jadi ada range dia sekitar 1,60% untuk tutup gapnya. Jadi di situ teman-teman bisa manfaatkan, masih bisa manfaatkan untuk masuk di saham BRI ini gitu. Jadi kita mempunyai forecast untuk BBRI ini dia akan tutup gap baru dia akan lanjut naiknya. Yang dimana teman-teman juga dapat ketahui BBRI juga akan membagikan dividen biasanya itu di bawah semester 1 antara bulan 3, 4, 5 biasanya di bulan-bulan itu. Jadi kemungkinan besar inflow foreign pun akan masuk di BRI ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan juga indeks kita secara overall masih sangat sehat. Kenapa? Teman-teman perhatikan foreign masih masuk ke indeks kita. Jadi masih cukup aman yang dimana saya juga sudah forecast di jauh hari yang dimana ketika terjadi sesuatu dampak negatif di Eropa sana, besar kemungkinan foreign akan mengalihkan dananya itu
ke Asia yang lebih aman dibanding Eropa sana. Salah satunya Indonesia terdampak efeknya. Jadi teman-teman dapat perhatikan saham-saham blue chip, saham-saham apa aja yang sedang diakumulasi asing. Salah satunya BBRI. Kalau teman-teman tarik dalam 1 bulan atau bahkan 3 bulan, saham yang paling banyak diakumulasi itu salah satunya adalah BBRI. Jadi kita harapkan jangan sampai asing yang menguasai saham blue chip kita. Jadi kalau bisa teman-teman walaupun teman-teman suka trading di saham yang volatility tinggi, saya sarankan teman-teman juga wajib punya saham-saham yang blue chip. Kenapa? Ketika indeks kita all time high, ingat yang menggerakkan atau memanufur itu adalah saham-saham blue chip. Jadi pastikan teman-teman punya sahamnya. Jangan nanti asing yang punya sahamnya kita tidak punya. Itu suatu yang sangat cukup fatal sebenarnya, yang dimana kita adalah tuan rumah tapi kita tidak punya sahamnya gitu. Nah, untuk BBRI teman-teman perhatikan aja area gapnya. Di situ nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BBRI ini apabila teman-teman tidak punya sahamnya. Nah, kalau teman-teman berharap masih di harga bawah, itu bukan tidak mungkin tapi sangat mustahil. Mustahil sekali ketika dia mau teman-teman bisa beli di harga-harga bawah, di bawah 4.400. Bahkan ketika teman-teman harapkan dia menyentuh di bawah 4.400, itu justru makin bahaya secara struktur. Jadi kalau ketika kita ingin beli saham BBRI, jangan harapkan dia terlalu jomplang turunnya. Kenapa? Berarti strukturnya dia mau turun, jadi sangat berisiko. Pastikan kita masuknya di base entry yang secara overall kita follow the trendnya gitu. Jadi untuk BBRI teman-teman perhatikan area 4.550. Di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk di saham BBRI ini. Ingat teman-teman, saya buat video bukan untuk ajakan beli, tapi hanya untuk rekomendasi bagi teman-teman yang ingin saham ini apakah bisa teman-teman jadi pertimbangan untuk teman-teman trading atau investasi. Bahkan tidak saya ajakan beli. Jadi jadikan suatu saham yang saya review ini jadikan seperti referensi untuk teman-teman semua. Oke. Nah, kita lihat BBCA. Kita lihat BBCA. BBCA di perdagangan hari ini tidak menguat, dia masih kembali ke harga BEP-nya di 8.050. Secara overall BBCA ini masih sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah masih bisa masuk di saham ini, masih bisa. Ingat, masih bisa. Selagi sahamnya belum jalan, teman-teman masih bisa. Jangan nanti ketika harganya udah 8.200, baru teman-teman tanya lagi. Itu keseringan kali teman-teman. Keseringan kali nanti udah 8.200, Bang masih bisa masuk nggak? Pak masih bisa masuk nggak? Itu sebenarnya nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi bagi teman-teman ketika sahamnya udah jalan, ya udah jangan ditanya lagi teman-teman. Ini adalah area base entry kita. Kalau 8.200 masih bisa masuk apa enggak? Ya kembali di teman-teman nanti. Karena apa? Memang rewardnya udah nggak sehat lagi kan begitu. Masih bisa. Cuman kembali teman-teman bisa terima risikonya apa enggak gitu. Jadi saya harapkan ketika saham ini udah jalan, jangan teman-teman tanya lagi masih bisa masuk enggak. Jangan seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya sahamnya udah jalan, teman-teman nggak punya, mending cari di opportunity yang lain gitu. Oke. Nah untuk BBCA masih oke, overall masih oke untuk teman-teman coba masuk. BBRI teman-teman perhatikan area gapnya. Kita lihat BBNI. Kita lihat BBNI. Untuk BBNI sendiri dia open gap juga di level harga 8.200. Dia langsung direjekkan ke bawah. Dia kena area kurang lebih sedikit lagi, kurang lebih sekitar hampir beberapa tick aja, 1 tick kalau nggak salah nih. 1 tick aja. 1 tick dia mengenai area harmonic resistance kita dan kembali direjekkan ke bawah. Secara overall masih oke. Yang dimana dia masih bullish. Apabila teman-teman bertanya masih bisa masuk, masih bisa. Tapi ingat teman-teman, ini bukan saham-saham yang bisa teman-teman manfaatkan untuk day trading, tidak. Tapi untuk swing dalam waktu medium gitu, dalam waktu medium atau bahkan long termnya. Oke, untuk BB ini masih oke. Kita lihat BMRI. Untuk BMRI masih oke. Teman-teman perhatikan juga area base entry kita sudah kita tandakan sebelumnya. Seperti di video saya yang sebelumnya, kita masih sesuai plan untuk BBRI Mandiri ini. Oke, itu untuk keempat saham perbankan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas 4 saham yang bergerak di bidang perminyakan, yang dimana seperti yang saya katakan komoditi masih seksi, masih bisa kita manfaatkan momentumnya untuk kita pertimbangkan, untuk kita tradingkan. Nah, teman-teman perhatikan minyak mentah di jam 22.14 naik kembali di 7,24%, yang dimana dia masih oke. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Kita akan review yang pertama saham Akra. Kita akan review. Sebenarnya untuk saham Akra ini kemarin kita sudah pertimbangkan untuk masuk di area 755. Nah, sekarang dia close di area 740.
Teman-teman perhatikan kemarin area stop loss saya katakan dia close di 720. Dia close di 720. Nah, di perdagangan tadi saya masuk di saham Akra ini di harga 730, teman-teman. Kenapa saya katakan area stop loss-nya di 720? Jadi, teman-teman perhatikan. Kenapa saya katakan di situ? Kalau kita tarik supportnya seperti ini, teman-teman perhatikan. Nah, ya kita lihat seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah area Fibo 618 di harga 725 dan dia bereaksi di area itu, teman-teman. Ini adalah area support yang cukup menarik yang kita bisa manfaatkan. Jadi, saya taruh di stop loss di 720 itu bukan tidak punya dasar. Saya letakkan di area 720 itu karena saya tahu ada area yang kemungkinan besar masih ada area tahanannya gitu. Masih ada area tahanannya. Jadi, untuk Akra masih menarik, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Ini adalah area Quasimodo-nya, teman-teman. Ini sebenarnya adalah area yang sangat bagus untuk kita masuk sebenarnya. Cuman kita tidak harapkan dia masuk ke area itu dulu. Kita berharap dia langsung up ke atas. Kita berharap dia langsung di perdagangan besok dia up ke atas, yang dimana harga minyak mentah juga di perdagangan hari ini naik sangat signifikan. Jadi kita besok berharap dengan kondisi komoditinya naik cukup signifikan dan di open market besok harga-harga yang bergerak di bidang minyak juga akan berdampak efek positifnya. Nah, untuk Akra, bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan, ingat area stop loss kita masih 720. Jadi bagi teman-teman yang masih sangkut di area 755 atau 750, kita masih sesuai plan stop loss kita close di 720. Jadi selagi dia tidak sentuh close di area 720, kita masih bisa hold sahamnya gitu. Oke, itu untuk Akra. Selanjutnya kita membahas saham Medco. Sebenarnya kalau untuk saham-saham minyak sendiri atau bahkan saham batu bara, apabila teman-teman tanya apakah ini adalah area base entry-nya, sebenarnya ini bukan area base entry-nya lagi. Ini bukan area base entry-nya, tapi kita menggunakan metode ini. Ingat ya teman-teman, kita di sini saya menganalisa saham ini bukan melihat base entry-nya lagi, tidak base entry-nya, tapi kita melihat secara harga dagangnya, yang dimana harga dagang minyak itu selalu naik. Harga minyak itu selalu naik. Jadi kalau teman-teman tanya apakah teman-teman bisa masuk di saham-saham seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan isunya atau newsnya. Jadi kita bisa trading di seperti itu. Memang secara structure market teman-teman dapat perhatikan, secara structure market overall Medco ini masih sangat menarik. Masih sangat menarik, dia masih bullish, dia masih sangat bullish. Teman-teman bisa perhatikan area stop loss kita di bawah 600 aja. Jadi besok teman-teman bisa spekulasi. Ingat, judulnya spekulasi, teman-teman. Jadi kalau ketika di open market besok, teman-teman bisa manfaatkan news yang dimana harga minyak masih naik, masih up. Teman-teman bisa masuk di saham yang bergerak di bidang minyak, salah satunya Medco, Akra, dan lain-lain. Ingat, stop loss-nya di bawah 600. Jadi misalnya dia close di 595 atau 590, teman-teman keluar di saham Medco ini. Ingat, kita trading dengan kondisi news, bukan secara price action-nya, teman-teman. Memang secara price action dia masih oke, overall masih oke, tapi tidak dalam area base entry kita. Nah, yang penting teman-teman ukur resikonya. Nah, teman-teman dapat perhatikan area 590 kurang lebih sekitar 3%. Jadi cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Ingat, spekulasi masuk, yang dimana kita manfaatkan harga komoditinya masih naik. Oke, untuk Akra di open market besok teman-teman bisa pertimbangkan. Ingat, area stop loss kita di bawah 600. Nah, selanjutnya kita melihat saham Elsa. Nah, untuk saham Elsa juga, teman-teman perhatikan, memang secara price action dia kurang menarik. Kembali saya katakan kurang menarik. Yang penting kita perhatikan area stop loss kita aja. Nah, sebentar ya, kita tandain seperti ini. Ini adalah area stop loss kita, teman-teman. Area stop loss kita adalah area 308. Jadi ketika dia close di bawah 308, misalnya 304, teman-teman bisa keluar dulu untuk saham Elsa ini. Ingat, ini kita trading dengan sistem news harga komoditinya naik. Ingat, jadi teman-teman perhatikan aja besok seperti apa pergerakan saham-saham perminyakan ini. Apabila teman-teman perhatikan ada cenderung kenaikan, kembali di teman-teman apakah teman-teman tertarik atau tidak masuk di saham ini. Begitu. Ingat ya teman-teman, perhatikan area risikonya. Jadi jadikan video ini referensi, bukan ajakan beli. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham energi. Untuk saham energi sendiri, teman-teman perhatikan dia masih membentuk base di sini, ya kan? Di sini dia masih membentuk base. Yang penting stop loss-nya kita perhatikan di sini. Kita lihat berapa persen stop loss-nya.
Energi sendiri stop lossnya sekitar 5,5%. Jadi apabila dia close breakout di 163, teman-teman keluar. Ingat stop lossnya area 163. Jadi kalau seandainya dia bisa meretest bawah, lebih baik lagi kan. Dia dapat, teman-teman dapat di harga 170 atau 165, baru teman-teman bisa ikut follow the trendnya gitu. Ingat spekulasi ya teman-teman, ingat spekulasi. Jadi stop lossnya di 162, kita kasih toleransi di 162. Apabila dia close di 162 atau 163, teman-teman keluar dulu untuk saham-saham minyak ini gitu. Jadi ingat, trading itu yang paling penting itu bukan metodenya, tapi yang paling penting itu teman-teman menjalankannya dengan stop loss enggak. Itu yang paling penting. Jadi kembali lagi ketika teman-teman masuk ke market dengan mempunyai misi itu trading, pastikan teman-teman jalankannya dengan stop loss. Jangan teman-teman trading tapi tidak rela cut loss, itu sangat beresiko untuk portfolio teman-teman. Oke, itu untuk keempat saham yang bergerak di bidang minyak. Saya ingin mereview saham yang bergerak di bidang gas, yang dimana teman-teman perhatikan saham yang bergerak di bidang gas. Ya, bergerak di bidang gas alam, dia naik juga 2%. Kita lihat price actionnya. Kita lihat price actionnya seperti apa. Kita lihat Pegas. Nah, sebenarnya untuk Pegas sendiri, di video saya sebelumnya saya sudah rekomendasikan beli di harga open market kemarin. Nah, dia sempat open gap di 1460, dia kembali direjekkan ke bawah. Teman-teman dapat perhatikan, seharusnya teman-teman bisa dapat harga di 1450, dan sekarang dia ditutup plus 2,43% di harga 1475. Nah, apabila teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di sampai gas ini, masih bisa, masih cukup menarik. Kita lihat forecast ulangnya, Teman-teman letakkan stop lossnya di sini aja. Kita ambil di 1430. Itu adalah stop lossnya. Teman-teman bisa coba manfaatkan follow the trendnya. Tengok area stop TP kita minimal tuh di 1600. Itu TP1 kita. Jadi untuk Pegas sendiri masih cukup menarik, teman-teman bisa manfaatkan di open market besok. Kenapa? Secara overall dia masih membuat higher high baru di sini. Teman-teman perhatikan, dia telah break higher high-nya dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru. Itu untuk Pegas. Kita melihat saham Agi. Untuk Agi sendiri di perdagangan hari ini juga cukup menarik. Dia naik plus 3,47%, tapi secara price action dia masih belum kemana-mana. Teman-teman perhatikan, belum kemana-mana. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba spekulasi di saham ini, ya teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan di open market besok. Stop lossnya di bawah ini aja, sekitar, bentar kita lihat berapa persen stop lossnya. Ini adalah area stop lossnya, sekitar 5% di 1415. Area TP-nya teman-teman bisa perhatikan area 1:1 aja, kita minimal dulu 1:1 di 1655, 1565 sorry. Ini adalah area TP1 kita. Bentar ya, kita tarik seperti ini. 1565 adalah area TP1 kita. Area TP2 teman-teman bisa letakkan di sini. Ini adalah area TP2 kita. 1660 adalah area TP2 kita. Oke, untuk Agi dan Pegas mungkin itu aja, teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, mungkin di video ini sampai di sini aja videonya, teman-teman. Jadi apabila ada kata-kata saya yang mungkin teman-teman kurang mengerti, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ saya akan perjelas apa maksud dari kata-kata saya, karena seperti yang saya katakan, saya juga dalam kondisi yang tidak prima dan suara saya sendiri pun juga sangat terbatas untuk berbicara. Jadi semoga teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Oke, semoga saham-saham yang saya review di video ini bisa jadi referensi bagi teman-teman, dan saya berharap video ini dapat berguna juga bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.